Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Taib ya talibat, darsuna al-yawm an al-adad an-murattab. Kita sudah pernah membahas tentang adat, al-adad wal ma'dud, ya, itu tentang angka dan bilangannya. Nah, kali ini hanya sebagai tambahan saja, karena adat itu dia ada bagian-bagiannya. Nah ini al-adadul murattab ini adalah bilangan bertingkat, ya. Tambahan dari al-adad yang kita pernah pelajari ini adalah bilangan bertingkat. Jadi kalau angka itu dia wahid, isnan, salasah. Nah, ini al-adad murattab ini, bilangan bertingkat ini dia al-awwal atau al-ula, as-sani atau as-saniyah. Artinya itu kalau wahid satu, kalau yang al-awwal artinya pertama, ya. Kalau isnan artinya dua, maka as-sani artinya yang kedua. Nah, kalau bahasa Inggrisnya itu first, second, nah begitu ya. Nah, ini dalam bahasa Arab juga ada yang seperti itu. Nah, kita bahas ya, bilangan mudzakkar dan muannas, ya. Pertama, bahasa Arabnya adalah al-awwal. Nah, itu untuk mudzakkar. Nah, sementara muannasnya al-ula. Nanti kita lihat apa yang menjadi pasangannya. Misalkan ad-daurul awwal. Ad-dauru itu mudzakkar kan? Maka adat murattabnya juga harus mudzakkar. Ad-daurul awwal, lantai pertama, ya, seperti itu. Kemudian al-madrasatul ula. Nah, itu dia menggunakan muannas karena al-madrasah muannas, maka al-adad murattabnya juga harus muannas. Al-madrasatul ula, sekolah pertama. Begitu juga untuk yang bilangan murattab berikutnya, ya. As-sani, yang kedua. As-saniyah, kedua. As-salis, ketiga. As-salisah, ketiga. Ar-rabi', keempat. Ar-rabi'ah, keempat. Al-khamis, al-khamisah, kelima. As-sadisu, as-sadisah, keenam. As-sabi'u, as-sabi'ah, ketujuh. As-saminu, as-saminah, kedelapan. At-tasi'u, at-tasi'atu, kesembilan. Al-ashiru, al-ashiratu, kesepuluh. Al-hadiya asyara, al-hadiyata asyrata, ke-11. As-saniya asyara, as-saniyata asyrata, ke-12. Jadi bilangan bertingkat ini bisa juga dipakai untuk menunjukkan jam, ya, waktu. Misalkan jam 11 misalkan, atau jam 10, as-sa'atul asyirah, as-sa'atul hadiyata asyrata, jam 11 gitu ya. Itu bisa juga dipakai untuk menunjukkan waktu. Nah, baik, kita lanjutkan. Masih 11 ya. Kemudian as-salis, as-salisa asyara, as-salisata asyarata, ke-13. Ar-rabi'a asyara, ar-rabi'ata asyrata, ke-14.
Al-khamis ashar, al-khamisata ashrata, ke-15. As-sadisa ashara, as-sadisata ashrata, ke-16. As-sabi'a ashara, as-sabi'ata ashrata, ke-17. As-samina ashara, as-saminata ashrata, ke-18. At-tasi'a ashara, at-tasi'ata ashrata, ke-19. Nah, ini untuk yang 1 sampai 19 ya. Nah, untuk yang bilangan ke-20 ke atas, maka dipergunakan bilangan-bilangan seperti biasa. Jadi tidak ada perubahan ya, dia sama seperti angka al-adad biasa. Contohnya al-ashrun, rumah yang ke-20, berarti al-baitul ashrun ya. Kemudian rumah yang ke-140 berarti al-baitul mi'atu wal arba'un. Jadi tidak ada perubahan, dia tetap sama seperti adat yang biasa. Nah, kalau seandainya digabungkan, misalkan 21 kemudian misalkan 21, 22, 23, 24. Nah, itu dia posisinya berubah lagi ya. Kalau lihat di sini kita lihat al-hadiyatu ini biasanya kan untuk muannas ya, tapi di sini digunakan untuk mudzakkar. Nah, dilihat dari apa yang ingin kita bilang, apa yang ingin kita sebutkan. Jadi ke-21 berarti al-hadiyatu wal ishrun, al-hadi wal ishrun. Al-thaniyatu wal thalathun, al-thaniya wal thalathun, ke-32. Ar-rabi'ata wal khamsun, ar-rabi'u wal khamsun, ke-54. Selanjutnya akhiran, bilangan-bilangan ke tingkat ke-11 sampai dengan ke-19 tidak mengalami perubahan. Nah, seperti fil baitil hadi asyara. Fil madrasati tsalitsati asyara, asyrata. Nah, di rumah yang ke-11, di sekolah yang ke-13. Jadi tidak mengalami perubahan ya, dia tetap seperti itu. Bilangan 11 sampai 19. Jadi dia mengikut saja, mengikut bentuk si ini. Apa yang ingin dibilang? Rumah ini kan dia berarti mudzakkar ya, maka bilangannya juga mudzakkar ya. Kemudian kalau yang dibilang itu muannas, ini muannas, maka dia juga mengikut bentuknya si yang apa yang ingin dibilang itu tadi. Nah, jadi fil baitil hadi asyara, di rumah yang ke-11, fil madrasati tsalitsati asyrata, di sekolah yang ke-13. Nah, itu hanya tambahan dari adat yang pernah kita pelajari. Nah, kita akan masuk ke bagian kedua dari buku ini, yaitu fi'lun madin wa fa'ilun. Fi'il madi dan fa'il. Fi'lun madin subjek dan fa'il adalah predikat. Ya, jadi fi'il madi ini adalah kata kerja ya, fi'il adalah kata kerja. Kemudian madin yang menunjukkan masa yang telah lalu, yang telah lampau atau past tense-nya ya. Dan fa'il adalah
predikatnya si pelakunya. Jadi setiap perbuatan pasti ada si yang melakukan, berarti si pelakunya ada. Nah, kita lihat contohnya. Yang pertama, jaa rajulun. Jaa rajulun. Telah datang seorang lelaki. Nah, kita lihat di sini jaa. Jaa ini merupakan fi'il madi, ya, fi'il yang telah lalu, berarti telah datang seorang lelaki. Kemudian raja'at tilmidhu, telah kembali si murid itu, ya. Raja'a ini merupakan fi'il madi. Nah, jadi rajulun di sini merupakan fa'il, ya. Kemudian at-tilmiz ini dia menjadi fa'il. Kemudian hadarat al-ustadzatu. Hadarat di sini fi'il madhi. Al-ustadzatu menjadi fa'ilnya. Hadarat al-ustadzatu, telah datang, telah hadir si ustadzah. Kemudian jalasat Fatimatu. Fatimah telah duduk. Shallal muslimuna, orang-orang Islam telah sholat. Dahabat muslimatun, para muslimah telah pergi. Nah, setiap ini keterangannya kita lihat, ya. Nah, fi'il madhi dalam bahasa Indonesia berarti kata kerja yang menyatakan waktu lampau, ya. Jadi waktunya sudah berlalu. Bisa jadi semalam, bisa jadi tadi malam, bisa jadi minggu lalu, ya. Itu menunjukkan dia fi'il madhi, dan bentuk dari fi'il madhi itu adalah bentuk asal dari satu kalimat. Kalau di sini kita lihat jaa, raja'a, hadarat, jarasat, shalla, dahabat. Nah, kita lihat juga yang kedua ini kalimat yang diawali dengan fi'il madhi atau kalimat yang subjeknya terdiri dari fi'il madhi disebut jumlah fi'liyah atau kalimat verbal. Kita sudah membahas, ya, kalau jumlah fi'liyah, ya. Jumlah fi'liyah adalah satu kalimat yang diawali oleh fi'il, maka itu disebut dengan jumlah fi'liyah. Taib. Nah, kemudian yang ketiga, apabila subjek atau fa'il atau fa'il dalam jumlah fi'liyah terdiri dari isim mudzakkar, maka fi'il madinya berupa mufrad mudzakkar ghaib, ya, seperti ini, jaa rajulun. Kalau kita lihat fa'ilnya ini mudzakkar, maka fi'ilnya juga harus mengikut si fa'il. Begitu juga kalau fa'ilnya ini muannas, maka fi'ilnya mengikut si fa'il, ya, seperti ini, hadarat al-ustadzatu. Al-ustadzah muannas, maka fi'ilnya bentuknya juga muannas. Mufrad mudzakkar, mufrad muannas. Yang keempat, perhatikan contoh pada skema di bawah ini. Agar lebih bisa dipahami. Yang pertama, fa'ilnya terdiri dari isim mudzakkar, ya, isimnya laki-laki. Rajulun, ini kan laki-laki, ya, maka fi'ilnya juga bentuknya laki-laki. Jaa rajulun, jaa fi'lun madin, rajulun menjadi fa'il. Nah, yang kedua, yang fa'ilnya terdiri dari isim muannas.
Contohnya al-ustadzatu. Al-ustadzatu di sini muannas, maka fiilnya juga mengikut bentuk si fa'il. Hadarat al-ustadzatu. Kemudian yang kelima, perbedaan antara fi'il madi mufrad mudzakkar ghaib dengan fi'il madi mufrad muannas ghaibah ialah adanya ta ta'nis pada akhir fi'il madi mufrad muannas ghaibah. Nah, contohnya kita lihat dalam kotak ini pada tabel di bawah. Mufrad mudzakkar ghaib. Di sini ada jaa, raja'a, hadara, dhahaba, jalasa, shalla. Kemudian bentuk mufrad muannas ghaibah, bentuk tunggal dari muannas ghaibah adalah ja'at, raja'at, hadarat, dhahabat, jalasat, salat. Nah, jadi ada penambahan ya kalau dia bentuknya muannas. Nah, kalau ini mudzakkar tidak ada apa-apa. Yang keenam, sekalipun fa'il terdiri dari isim jamak, ya bentuknya banyak ya, atau kata benda jamak, tetapi fi'il madinya tetap berbentuk mufrad. Bila fa'ilnya isim jamak mudzakkar, maka fi'il madinya mufrad mudzakkar ghaib. Dan apabila fa'ilnya isim jamak muannas, maka fi'ilnya terdiri dari mufrad muannas ghaibah. Nah, kita lihat contoh di bawahnya. Jaa rajulun. Ini kan bentuknya mufrad mudzakkar ghaib ya. Rajulun menjadi isim mufrad mudzakkar. Rajulun fa'il, jaa fi'il madi. Jadi lihat rajulun ini kan bentuknya isim mufrad mudzakkar, maka fi'ilnya bentuknya mufrad mudzakkar ghaib. Nah, kemudian yang di bawahnya hadarat al-ustadzatu. Al-ustadzah di sini bentuknya isim mufrad muannas ustadzah ya, dia bentuknya muannas, maka fiilnya juga harus mengikut bentuk si fa'il. Nah, fiilnya ada tanda-tanda muannasnya juga. Nah, kemudian kalau dia ini tadi fa'ilnya bentuknya jamak, maka kata benda atau kata benda jamak. Tapi di sini al-muslimuna ini adalah bentuknya jamak, maka fiilnya tetap bentuk mufrad mudzakkar ghaib. Ya, jadi tidak bisa sallu al-muslimuna, tidak seperti itu. Tetapi dia bentuknya tetap mufrad mudzakkar. Ya, meskipun fa'ilnya ini adalah isim jamak mudzakkar. Ya, jadi shallal muslimuna. Kemudian dhahabat muslimatun. Muslimatun kita lihat di sini bentuknya isim jamak muannas, maka fiilnya tetap bentuknya mufrad muannas. Ya, dhahabat muslimatun. Ya, jadi itu perlu diingat. Jika fa'ilnya bentuknya jamak mudzakkar dan jamak muannas, fiilnya tetap mufrad, baik mudzakkar maupun muannas. Ya, lihat fa'ilnya. Kalau laki-laki berarti dia kalau fa'ilnya laki-laki banyak jamak, berarti fiilnya dia harus bentuknya mufrad mudzakkar. Nah, kalau seandainya fa'ilnya itu jamak muannas, maka fiilnya harus bentuk mufrad muannas.
Nah, yang ketujuh, baris atau harakat fa'il adalah rafa. Nah, tanda rafa untuk mufrad adalah dhammah, dan untuk jamak mudzakkar salim adalah waw dan nun. Sedang untuk jamak muannas salim adalah dhammah. Ya, kita lihat langsung ke contohnya ya. Contohnya tadi seperti ini. Ini kalau dia tunggal, fa'ilnya tunggal, dia barisnya adalah dhammah. Dia ada barisnya dhammah, rajulun ya. Kemudian kalau dia bentuknya jamak mudzakkar salim, maka dia rafa'nya dengan waw dan nun. Kalau dia jamak muannas salim, maka rafa'nya dengan dhammah, muslimatun ya. Ini kalau bentuknya jamak. Baik, kita indana tadribat. Kita punya tadribat. Yang pertama, dhahabal mudarrisu, dhahaba tilmidun, dhahaba rajulun, dhahabal ustadu. Dhahaba fi'il, al mudarris fa'il, tilmidun fa'il, rajulun fa'il, al ustadu fa'il. Naam, fa'il marfu'un. Kemudian yang kedua, sallal, raja'at Fatimatu, raja'at khadimatun, raja'at ummun, raja'at al-mudarrisatu. Nah, ini bentuk fa'ilnya tunggal ya, mufrad atau mufradah, mufrad mudzakkar dan mufrad muannas. Maka fi'ilnya juga mengikut bentuk si fa'il. Raja'at Fatimah, raja'at khadimah, raja'at ummun, raja'at al-mudarrisatu. Kemudian yang ketiga, shallal muslimuna, shalla mu'minuna, shannal mukhlisuna, shallat talibuna. Nah, meskipun bentuknya ini bentuk fa'ilnya jamak, namun fi'ilnya tetap mufrad ya, itu kaidahnya ya. Kemudian yang keempat, jalasat nisa, jalasat banatun, jalasat mudarrisatun, jalasat al muslimatu. Nah, jadi ini juga bentuk dari jamak muannas salim, tetapi fiilnya tetap bentuknya mufrad muannas. Nah, nisa telah duduk beberapa orang perempuan, telah duduk beberapa orang putri atau anak perempuan, telah duduk beberapa orang guru perempuan, telah duduk beberapa orang muslimah ya. Jadi meskipun bentuk fa'ilnya ini jamak mudzakkar atau muannas, fi'ilnya tetap mufrad, baik mudzakkar maupun muannas, dilihat dari fa'ilnya. Nah, wa indana tamrinat, kita juga punya tamrin. Susunlah kata-kata di bawah ini menjadi kalimat yang sempurna. Nah, ini masih berantakan ini. Jawabannya adalah yang pertama, ada at-talamidhu raja'a al-mudarrisah al-madrasah min. Yang pertama sekali cari fiilnya. Yang mana sini fiilnya? Raja'a. Raja'at. Lalu cari yang dhammah akhirnya. Raja'at talamidhu minal madrasati. Kemudian yang kedua, di situ adalah mudarrisatu dhahabat al-maidan ila. Cari fiilnya dulu. Yang mana fiilnya? Dhahabat. Dhahabat al-mudarrisatu ilal maidan.
Yang ketiga ada al-banat amama qamat al-madrasah. Fi'ilnya dulu dicari. Di mana fi'il? qamat al-banatu amamal madrasah. Kemudian yang keempat ada ar-rijalu al-masjid fi jalasa. Jalasa ar-rijalu fil masjid. Yang kelima, min Jakarta hadarat. Cari fi'ilnya dulu. Hadarat min Jakarta. Kemudian yang kedua, pilihlah kata yang tepat dalam kurung. Al-bintu alal kursi. Yang manakah yang tepat di sini jawabannya? Karena al-bintu ini artinya perempuan, berarti dia menggunakan fi'ilnya juga bentuknya perempuan. Berarti jalasat al-bintu alal kursi. Kemudian yang kedua, raja'at al-waladu minal madrasah. Yang mana yang tepat? Al-waladu ini mufrad mudzakkar, laki-laki, maka fi'ilnya juga harus bentuknya laki-laki. Berarti raja'al waladu minal madrasah. Dan yang ketiga, dhahaba atau dhahabat al-muslimun al masjid. Di manakah jawabannya? Dhahabal muslimuna ilal masjid. Lalu qamat an-nisa amamal madrasati. An-nisa muannas, jamak muannas, maka menggunakan fiilnya bentuknya mufrad muannas. Qamat an-nisa'u amamal madrasati. Kemudian yang kelima, sholat atau sholat al-muslimatun fi musalla. Yang mana? Sholat muslimatun fi musalla. Tayyib, kita beralih ke yang nomor 3. Istilah titik-titik di bawah ini dengan kata yang tepat. Nah, kita tambahkan kata yang tepat di dalam titik-titik ini. Kalau di sini yang pertama al-mudarrisu amamal fasli, berarti qamal mudarrisu amamal fasli. Qama bermakna artinya adalah berdiri. Guru itu berdiri di depan kelas. Kemudian shalla, apa yang tepat kita taruh di sini? Fil masjid. Shallal muslimuna fil masjid. Orang-orang Islam sholat di masjid. Kemudian yang ketiga, raja'at min Jakarta. Raja'at ini fi'ilnya muannas, maka fa'ilnya juga harus muannas. Raja'at Fatimatu min Jakarta. Si Fatimah kembali dari Jakarta. Yang keempat, al-qitar. Al-qitar ini artinya kereta api. Berarti dia mudzakkar, maka fiilnya juga harus mudzakkar. Apakah dia fiilnya? Ja'al qitaru fi Yogyakarta sabahan. Telah tiba kereta api itu di Yogyakarta pada pagi-pagi. Kemudian qama fiilnya bentuknya mudzakkar, maka fa'ilnya harus mudzakkar juga. Qama Aliyun, bisa amamal madrasah. Si Ali berdiri di depan sekolah. Yang keempat adalah buatlah 5 kalimat jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il madhi dan fa'il. Ini
kita akan kerjakan sama-sama di pertemuan berikutnya ya thalibat. Taib ya thalibat, lau hunaka soal is'ali. Hadha huwa darsul yaum, ini pelajaran kita hari ini. Aktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa wa ma'assalamah.